Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan proposal mini penelitian penelitian tindakan layanan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ferdiansa, SPD MPD Kon selaku pengampu mata kuliah penelitian tindakan layanan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsya Julianti dengan NIM A1I1220014, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun judul dari penelitian saya adalah Pelayanan Konseling Individual untuk Meningkatkan Efikasi Diri Siswa di SMA Negeri 1 Muara Rupit. Bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Pendidikan merupakan aset yang tak ternilai bagi individu dan masyarakat. Pendidikan tidak pernah dapat dideskripsikan secara gamblang hanya dengan mencatat banyaknya jumlah siswa, personel yang terlibat, harga bangunan, dan fasilitas yang dimiliki. Pendidikan memang menyangkut hal itu semua. Namun lebih dari itu semuanya, pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi individu. Secara filosofis dan historis, pendidikan mengabarkan suatu proses yang melibatkan berbagai faktor dalam upaya mencapai kehidupan yang bermakna, baik bagi individu itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Bimbingan dan konseling sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tertentu. Dalam pendidikan, bimbingan dan konseling mewakili hasrat masyarakat untuk membantu individu. Sumbangan bimbingan dan konseling menambah kepahaman tentang informasi pendidikan, vokasional, dan sosial yang diperlukan untuk membuat pilihan cara berpengetahuan bagi pelajar, menggunakan data yang berbentuk psikologi dan sosiologi bagi guru dan konselor, memahami setiap murid sebagai individu, menjelaskan dan membantu dalam tugas pembelajaran, serta menolong individu memahami diri mereka dan dunia mereka sendiri. Adapun yang menjadi asas bagi sumbangan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di antaranya, pertama, pandangan yang membedakan individu dan menghormati individu. Kedua, pengenalan yang jelas tentang setiap individu. Ketiga, menumbuhkan dan membentuk hubungan yang saling tolong-menolong. Keempat, penyesuaian dan penyediaan alat sekolah dan warga sekolah. Kemudian ada pun rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Ada pun rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah bagaimana pelayanan konseling individual untuk meningkatkan efikasi diri siswa. Kemudian dua, apa saja hambatan yang dilakukan oleh konseling individual. Kemudian ada pun tujuan penelitian untuk mengetahui pelayanan konseling individual dalam meningkatkan efikasi diri siswa. Kemudian kedua, mengetahui hambatan saat dilakukan konseling individual. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis, yaitu peneliti dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian terkait dengan pelaksanaan pelayanan konseling individual untuk meningkatkan efikasi diri siswa di SMA Negeri 1 Muratara. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Siswa hasil penelitian diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah siswa dan untuk mengetahui pentingnya meningkatkan efikasi diri bagi siswa. Kemudian guru, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi guru. Selanjutnya ada bab 2 kajian teori, yaitu konseling individual. Konseling individual itu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk konseling mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengetasan masalah pribadi yang diderita oleh konseling. Kemudian ada yang selanjutnya efikasi diri, menyatakan bahwa self-efficacy atau yang dikenal dengan efikasi diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menjelaskan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self-knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bab 3, metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan layanan atau PTL. PTL adalah usaha penemuan perbaikan atau penempatan praktik layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara sistematis, berdaur ulang siklus, dan bersifat reflektif. Kemudian ada lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Muratara dengan subjek penelitian adalah siswa yang mengalami kesulitan dan mengembangkan efikasi diri. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yaitu ada 4, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.
Kemudian ada pun jadwal penelitian. Yang pertama itu persiapan dan perencanaan pada minggu pertama. Kemudian ada identifikasi siswa pada minggu kedua. Kemudian ada pelaksanaan konseling minggu ketiga dan sampai minggu keenam. Kemudian ada evaluasi dan analisis data minggu ketujuh. Kemudian ada penyusunan laporan pada minggu ke-8. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada seminar proposal mini saya. Ada pun salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.